Video kali ini saya akan membahas tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau pilien yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Berikut, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama, cara deduktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi kebutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Yang berikut ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, Pancasila bersifat integralistik, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, Pancasila bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila menghargai keragaman dan persamaan hak serta kewajiban dalam masyarakat. Yang keempat, Pancasila bersifat humanis demokratis, yaitu mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta menghormati kehendak rakyat dalam menyelenggarakan negara. Yang kelima, Pancasila bersifat religius sosialis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila menyerukan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Keenam, Pancasila bersifat nasionalis patriotis, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Pancasila mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Berikut aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ontologi Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles, hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi atau disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia memiliki hakikat
mutlak yaitu monopolaris atau monodualis. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yaitu terdiri atas susunan kodrat raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadian, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal syarat susunan metode dan validasi ilmu pengetahuan. Menurut Titus terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Susunan arti Pancasila meliputi 3 hal, antara lain 1. Pancasila yang umum dan universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti dari Pancasila sehingga merupakan pangkat tolak dalam pelaksanaan kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. 2. Pancasila yang umum dan kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. 3. Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Ketiga, aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani aksio yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologis juga berarti teori, nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Ada 3 nilai dalam aksiologis filsafat Pancasila, yaitu 1. Nilai dasar adalah asas yang diterima sebagai adil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu ditanyakan lagi. 2. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang akan diproses dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. 3. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dapat kita laksanakan dalam kenyataan.